teman-teman, yuk kita sekarang akan melakukan simulasi di halaman atau tautan dari Pusmenjar. Teman-teman bisa kalau misalnya sudah buka laman Google seperti ini, teman-teman bisa ketikkan Pusmenjar. Nah, jadi langsung muncul seperti ini, Pusmenjar kemendikbud.go.id. Nah, teman-teman langsung saja halaman pertama ini di pusmenjar.go.id, tinggal klik, maka teman-teman akan langsung dialihkan ke halaman Pusmenjar kemendikbud.go.id. Jadi ini adalah laman tautan yang disediakan oleh pemerintah dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, khususnya di Divisi Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih belum tahu nih seperti apa itu AKM, kan? Nah, di sini juga udah disediakan informasi-informasi umum berkenaan dengan AKM. Seperti itu, ada definisinya, kemudian jenis-jenis AKM, ada literasi, ada numerasi juga. Nah, teman-teman bisa akses di sini ya. Dan juga udah disediakan nih pedoman pembelajaran untuk guru dan siswanya. Jadi buat guru dan juga buat siswa, para serdadu literasi yang ada di Indonesia, jangan khawatir karena udah disediakan. Dan teman-teman juga bisa membaca atau menonton dan menyaksikan kembali video-video tentang asesmen nasional ini, karena AKM itu merupakan bagian dari asesmen nasional ya teman-teman. Nah, tentang kebijakan dan lain-lain juga udah ada disediakan level-level pembelajarannya, teman-teman bisa pilih seperti itu. Nah, nanti akan kita ulas kembali, misalnya kita akan kasih sesi yang selanjutnya berkaitan dengan kita latihan soal. Tapi untuk sesi kali ini kita akan mencoba nih untuk uji coba simulasi dari AKM literasi. Oke teman-teman, bisa klik, kemudian klik yang literasi, kemudian tinggal pilih jenjangnya. Jika teman-teman SD, pilih SD, SMP silakan SMP, SMA pilih SMA. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa memilih. Coba kita pilih untuk yang paket SMA. Jadi pilih literasi, SMA-nya sudah dipilih kayak gitu ya. Langsung klik saja lanjutkan. Nah, maka teman-teman lamannya akan dipilih seperti ini. Kemudian sudah ada nama pengguna di sini dan juga udah ada kata sandi. Teman-teman ketika sudah masuk sebenarnya langsung disediakan oleh Pusmenjar seperti ini. Jadi tidak perlu untuk membuat akun dan segala macamnya karena udah disediakan. Wah, baik banget ya pemerintah kita teman-teman. Semoga Indonesia pendidikannya semakin tercerahkan. Oke, kita masuk, kita login. Nah, akan seperti ini. Teman-teman bisa menyimpan atau bisa save juga informasi mengenai nama pengguna dan juga kata sandinya. Tinggal simpan saja biar tidak lupa-lupa. Nah, jadi di sini teman-teman ada konfirmasi data peserta yang teman-teman bisa lihat. Ada kode NIK-nya yang tadi, nama penggunanya, pesertanya, jenis kelamin, kemudian mata ujiannya. Teman-teman bisa masukkan nama lengkap teman-teman di sini. Maka jenderal literasi di sini Bang Wah akan tuliskan Bang Wah. Tapi teman-teman lebih baik jika sekolah teman-teman ingin mengadakan simulasi seperti ini atau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut secara mandiri, masukkan informasi lengkap atau nama lengkap teman benar-benaran ya. Oke, baik. Jadi masukkan tanggal lahirnya. Misalnya saya lahir di tanggal 23 bulan Januari tahun 2002 ya di sini. Oke. Nah, tokennya di mana teman-teman bisa mendapatkan token? Nah, teman-teman bisa lihat tokennya ada di sini. Jika teman-teman memudahkan atau ingin mempraktiskan, jadi tinggal teman-teman salin aja, kemudian rekatkan atau tempelkan di bagian tokennya di sini, kemudian teman-teman klik submit. Nah, seperti itu. Maka akan ada informasi konfirmasi tesnya, tes baru, waktu tesnya, kemudian alokasi waktu tes. Jadi kita hanya diberikan waktu 60 menit untuk yang SMA ini.
karena hanya diberikan waktu 60 menit untuk mengerjakan 22 soal literasi dengan berbagai macam bentuk soal. Dan ada 5 bentuk soal ya teman-teman. Tadi ada pilihan ganda kompleks, ada isian, ada menjodohkan, dan ada uraian. Baik, langsung kita saja mulai. Seperti apa nih tampilannya? Nah, ini langsung muncul teman-teman untuk soalnya. Oke, ada berbagai fitur di sini. Ada informasi soal, teman-teman. Kemudian ada waktu yang tersisa, sisa berapa. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika tidak ingat kayak gitu waktu memulainya kapan. Jadi di sini udah ada sisa waktu yang disediakan, dihitung mundur. Lalu juga di sini ada daftar soalnya, teman-teman mengerjakan di nomor berapa. Nah, soalnya ada 22 soal, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa melihat kayak gitu soal yang lain nanti di sini kayak gitu, karena di bawahnya sini udah disediakan kayak gitu teman-teman. Mau soal berikutnya, apabila soal ini kayaknya terlalu sulit nih bagi saya, teman-teman bisa lanjutkan atau teman-teman bisa ke halaman yang berikutnya biar tidak menghabiskan waktu. Nah, jika teman-teman juga merasa ragu-ragu soal ini, teman-teman bisa tandai dan centang soal ragu-ragu. Nanti di sini akan diberitahukan nih kayak gitu bahwa simbol warna kuning ini menyatakan bahwa teman-teman sedang ragu-ragu, karena kalau kita misalnya lihat di bawah lagi kayak gitu kan, kalau soal sebelumnya berwarna merah, kuning ini untuk ragu-ragu, dan soal berikutnya itu berwarna biru. Oke, teman-teman. Teman-teman juga para serdadu literasi bisa mengatur ukuran tulisan kayak gitu. Jika teman-teman merasa kayaknya lebih enaknya agak kecil seperti ini karena mata saya memiliki kemampuan yang sangat jernih di dalam melihat teks, boleh. Jadi boleh saja ya teman-teman untuk dikecilkan, misal ukuran sedang maupun ukuran yang paling besar. Nah, supaya tidak salah nih ya, Jenderal Literasi ini si Bang Wah agak sedikit terganggu kesehatan matanya, jadi Bang Wah besarkan. Oke, kita lihat ya soal nomor 1 ya teman-teman. Nah, ini soal tentang infografis nih. Nah, jadi teman-teman disajikan infografis yang ada di sini tentang UMKM menopang ekonomi Indonesia. Wah, ada UMKM sekarang menopang perekonomian Indonesia ya teman-teman ya. Keren kayak gitu. Nah, jadi di sini disediakan teks teman-teman. Nah, sarannya adalah sebelum teman-teman membaca informasi ini lebih lanjut berkaitan juga dengan teks yang ada di dalamnya, usahakan baca soalnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini adalah pilihan ganda kompleks. Jadi teman-teman bisa menyebutkan soal benar atau salahnya. Jadi bergantung dengan informasi atau petunjuk soal yang dikatakan di sini. Ini soalnya berbunyi, berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, klik pada kolom yang benar atau salah untuk tiap pernyataan berikut. Jadi ada pernyataan, tinggal teman-teman perhatikan infografis dan teksnya, lalu pilih itu informasinya benar atau salah ya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa isi apakah informasi itu benar atau salah. Misalnya nih, kita langsung klik saja ya teman-teman informasinya, ini benar atau salah, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Jadi misalnya, ini klik benar, informasinya benar, ini salah, ini salah. Oke, kita klik berikutnya. Nah, soalnya itu berlanjut, jadi teman-teman memang harus memahami dan menghafal kayak gitu ya, atau setidaknya ingatlah secara singkat bagaimana berikutnya kayak gitu. Nah, kita klik misalnya sembarang saja ya teman-teman. Nanti di konten berikutnya kita akan ulas soalnya per satu-satu. Jadi biar ada gambaran khusus soal berikutnya. Kemudian ini juga pilihan ganda kompleks, bisa centang lebih dari satu. Kalau misalnya teman-teman ini ragu-ragu, klik misalnya ini ragu-ragu soal berikutnya. Kemudian, nah ini ada isian singkat kayak gitu kan. Nah, dari informasi tersedia, kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk membuat misalnya diturunkannya pajak misalnya.
Nih, diturunkan pajak. Oke, kita klik saja lagi, kita isi. Kemudian, nah, ini ada soal menjodohkan. Jadi teman-teman bisa menjodohkan. Misalnya 2014, ini jawabannya ini. Jadi dari kiri ke kanan, ini. Kemudian ini kita klik. Dan ini kita klik juga. Oh, maaf. Nah, kita klik seperti ini. Jadi ini menjodohkan. Nah, ada satu yang tersisa. Jadi teman-teman beneran harus membaca infografisnya. Selanjutnya, soal berikutnya. Kemudian ada lagi, masih teks yang sama. Nah, ini uraian. Teman-teman bisa isi sepanjang mungkin ya. Begitu ya. Nah, misalnya ini coba ya. Soal berikutnya lagi akan ada jawaban seperti ini lagi. Kemudian, nah ini ada teks sastra sepertinya. Di sini ada cerita kayak gitu kan ya. Mengapa Ramin dikejar? Misalnya tidak membayar denda gitu ya. Oke, bahas. Kita klik lagi. Kemudian satu bukti ada kata deportasi, misalnya untuk menunjukkan latar cerita ini terjadi di luar negeri. Dideportasi, aduh kurang R ketinggalan, jadi kayak bawah nih, nggak bisa nyebut R-nya ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian penyebab Ramin juga diburu oleh petugas, misalnya tidak, misalnya ilegal deh, ilegal. Kemudian soal berikutnya lagi. Nah, ini soal menjodohkan lagi. Dia bilang kayak pasangkanlah nama tokoh gitu ya. Nah, jadi ini kondisinya ada di teks. Misalnya Aco tidak tahu keberadaannya. Ramin misalnya bersembunyi di rumah, atau Dadan dalam proses penangkapan misalnya gitu ya. Kemudian soal berikutnya lagi sama seperti ini, sesuai misalnya sesuai tidak. Oke, lanjut lagi. Tuliskan bukti mendukung jawabanmu, katanya karakter Raminnya sedang apa, misalnya ketakutan. Ini uraian ya teman-teman, jadi jawabannya agak panjang. Ini jangan ikutin Bang Wah yang ini ya. Nanti kita akan jauh lebih mengenal satu-satu tipe soal, biar kontennya lebih banyak dan beragam, teman-teman bisa enak menontonnya. Oke, ini misalnya klik aja, ini pilihan ganda kompleks, bisa lebih dari satu jawabannya. Kemudian misalnya ragu-ragu, ini ya. Yes. Oke, kita lihat lagi. Ada 22 soal tadi, kita lihat nih waktunya masih banyak, 52 menit. Kita lihat daftar soalnya, sekarang di nomor 16, ternyata masih cukup banyak soal yang belum dikerjakan. Kemudian kita lihat kayak gitu, penyelesaian konfliknya misalnya tidak ada. Nah, ini ada puisi tentang teks sastra juga, karena yang namanya AKM literasi itu kontennya itu membahas dua, yaitu teks informasi dan sastra. Nah, yang tadi di awal itu tentang infografis, berarti adalah teks informasi karena memuat hal-hal yang berkaitan dengan data, sangat objektif begitu ya, dan perlu observasi. Nah, kalau misalnya ini teks sastra berarti berkaitan dengan fiksi, imajinasi, hayalan seseorang kayak gitu ya. Nah, teman-teman misalnya pilih nih jawabannya yang ini. Oke, kita klik lagi. Ini kemudian beri tanda centang setiap pernyataan, berarti ini pilihan ganda kompleks, bisa memilih lebih dari satu, seperti itu. Nah, jadi ini ada tentang imaji atau indra, penggunaan panca indra seseorang di dalam melihat puisi ini, gitu ya. Kita lihat aja, kita klik. Kemudian bagaimana suasana yang ingin diciptakan penyair, misalnya sedih. Nah, ini jawaban singkat nih. Nah, kalau jawaban singkat ternyata teman-teman isiin singkat, di sini kotaknya disediakan kecil dan tulisannya itu dicetak tebal. Nah, kayak gitu fiturnya. Kalau misalnya uraian, uraiannya itu pasti kotaknya disediakan lebih besar dan jawabannya bisa lebih panjang. Nah, kalau ini adalah soal menjodohkan kembali nih, teman-teman bisa klik dari kiri ke kanan.
Nah, jadi garisnya otomatis sangat menarik kayak gitu ya teman-teman. Langsung terhubung, teman-teman tidak perlu menarik garis, tinggal hanya klik saja dicentak maka garisnya akan terhubung sendiri. Oke, nah ini dia soal uraian. Jadi kolomnya dia lebih besar dan tulisannya itu tidak dicetak tebal. Nah, ini uraian. Seperti itu teman-teman. Nah, ternyata udah 22 soal nih, kayak gitu. Jika teman-teman belum yakin, teman-teman bisa kembali melihat kembali soal-soal yang telah disediakan, kayak gitu. Nah, kolom biru ini nih menempatkan posisi teman-teman sedang mengerjakan apa, soal di mana, kayak gitu ya. Kemudian yang di warna kuning berarti teman itu sedang ragu-ragu, teman-teman. Oke, ya sudah, kita selesaikan saja ya, teman-teman. Soalnya kita klik bahwa ini udah selesai seperti itu. Nah, oke. Nah, sudah selesai. Jika teman-teman memang sudah yakin dengan jawabannya, teman-teman tinggal klik selesai tes. Oke. Nah, langsung muncul kunci jawabannya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ulasan atau review dari hasil yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, misalnya nih, sekolah kamu minta buktinya, teman-teman. Di sini ada klik unduh hasil. Nah, teman-teman bisa unduh, klik, maka hasilnya akan langsung ada di sini. Teman-teman langsung bisa buka saja hasilnya, maka akan memuat informasi seperti ini. Nah, jadi ada nama kamu, kemudian materinya literasi di jenjang apa, jadi akan muncul perbandingan antara jawaban kamu di sini, nah di kolom yang ini, dan kunci jawaban. Jadi teman-teman setelah selesai mengerjakan soalnya, teman-teman bisa langsung mengevaluasi hasil dari jawaban teman-teman. Nah, gitu aja teman-teman simulasi untuk video perkenalan serdadu literasi pada kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Terus dukung literasi yang ada di Indonesia dengan juga mendukung yang ada di saluran serdadu literasi ini, khususnya di YouTube. Sampai jumpa teman-teman. Semoga AKM literasi maupun AKM numerasinya teman-teman bisa menghajar soalnya secara bertubi-tubi dan secara habis dan mampu mengerjakan soalnya dengan baik, biar pendidikan yang ada di Indonesia semakin cemerlang seperti itu, semakin bersinar dan semakin tercerahkan. Bang Wah undur diri. Oi Buddha-Buddha, selamat tinggal. Dadah, sampai jumpa di konten berikut.